Cara meraga sukma sambil berbaring tidur. Tingkat pertama. Ini adalah tingkat dasar, tingkat pertama cara meraga sukma. Meraga sukma artinya adalah melepas sukma keluar dari raga. Nah, apakah manusia akan mati ketika sukmanya keluar dari raga? Maka manusia belum mati asalkan nyawanya masih ada. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam hendaklah tahu dan paham, bahkan bisa meraga sukma. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW sudah banyak sekali dijelaskan tentang kemampuan manusia. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama akan kita bahas di dalam Quran surat Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Bisa dicek, dilihat di dalam Qurannya masing-masing, yaitu lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Manusia terdiri dari 3 komponen. Ini yang harus dipahami, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah terdiri dari 3 komponen pokok. Komponen yang pertama disebut raga. Raga ini dalam bahasa Arabnya adalah jasad atau badan, jasadun atau badanun. Bahasa Indonesianya raga. Bahasa Arabnya jasadun, jadi jasad itu bahasa Arab, badan juga bahasa Arab. Kemudian komponen yang kedua yaitu sukma. Sukma nama lainnya adalah jiwa. Nah, sukma atau jiwa ini dalam bahasa Arabnya adalah nafsun. Nafsun itu jiwa atau sukma. Kemudian komponen yang ketiga adalah nyawa. Nyawa ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah ruhun. Ruh itu bahasa Arab. Nah, ada orang yang menyebut roh itu roh berarti ROH, padahal aslinya ruh. Ruhun, ra wa ha, ruhun. Ruh itu nyawa. Inilah 3 komponen pokok yang menyebabkan manusia itu sempurna. Manusia sempurna dari 3 komponen pokok ini, tetapi sayang apabila kita tidak mengenali 3 komponen ini, yaitu yang pertama raga, yang kedua sukma, yang ketiga nyawa. Nah, ketika nyawa keluar dari raga, maka sukma pasti ikut keluar. Kalau nyawanya yang keluar dari raga, maka sukma pasti ikut keluar, sehingga jasad manusia menjadi mati. Namun ketika sukma saja yang keluar, kalau sukma saja yang keluar dari raganya, maka manusia belum tentu mati. Ingat nih, kalau yang keluar dari raga itu adalah nyawa atau roh, nyawanya keluar nih, rohnya keluar, ya sukmanya, nafsunya pasti ikut keluar, sehingga manusia mati karena nyawanya keluar dari raga. Nah, kalau yang keluar itu hanya sukmanya saja, hanya jiwanya saja keluar dari raga, asalkan nyawanya, rohnya masih ada di dalam jasadnya, maka manusia belum mati, masih hidup belum mati. Nah, contohnya adalah manusia ketika sedang tidur. Perhatikan, kita semua kan sedang tidur, pernah tidur, bahkan sering tidur. Ini mari kita perhatikan tatkala kita sedang tidur. Nah, manusia tatkala sedang tidur itu nyawanya, rohnya masih ada, sehingga manusia ketika sedang tidur masih hidup. Tetapi anehnya mengapa ketika diajak bicara enggak nyambung, enggak menjawab. Dipanggil-panggil, apalagi manggilnya bisik-bisik, enggak disentuh. Wong kadang-kadang disentuh-sentuh juga enggak bangun-bangun. Mengapa manusia ketika dalam keadaan tidur diajak ngomong enggak nyaut, kemudian matanya di apa-apakan juga enggak melihat karena merem. Kemudian di apa-apakan juga enggak sadar begitu. Nah, inilah sukmanya yang melayang, yang keluar dari raga. Paham nih? Coba kita pahami. Manusia ketika dalam keadaan tidur nih, ya kan,
Nyawanya masih ada? Masih. Berarti masih hidup? Iya. Tetapi kenapa dia tidak bisa diajak beraktivitas? Ya karena sukmanya yang melayang, masuk ke dalam alam lain. Ini adalah tingkat pertama. Tingkat pertama tingkat dasar. Apalagi manusia itu dalam keadaan pingsan. Pernah melihat orang dalam keadaan pingsan? Ini adalah tingkatan kedua. Jadi nyawa manusia masih ada di dalam raganya, tetapi sukmanya melayang, yaitu sukmanya orang yang dalam keadaan tidur, kemudian sukmanya orang yang dalam keadaan pingsan, kemudian sukmanya orang yang dalam keadaan mati suri atau koma. Ini tingkatan-tingkatan, dan sukma ini sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih, hanya saja latihannya harus ada bimbingan guru secara langsung. Mengapa? Kalau tidak, khawatirnya nanti sukmanya dibawa ke dalam alam iblis laknatullah alaih. Ini yang bahaya kalau sukmanya sudah diajak ke dalam, masuk ke dalam alam iblis. Iblis menyamar sebagai wali-wali Allah, banyak pasukannya menjadi wali-wali Allah. Ternyata itu adalah alam tipuannya iblis. Inilah yang bahaya. Nah, cara meraga sukma tingkat pertama ketika kita tidur, mantranya ayat yang dibaca ya di dalam surat Az-Zumar ayat 42 itu. Jadi caranya kita tatkala mau tidur, kita membaca satu ayat ini kalau memang kita niatnya ingin melatih meraga sukma. Meraga sukma itu supaya kita keluar dari raga kita, tetapi kita dalam keadaan sadar gitu, sadar sehingga kita bisa mengendalikan sukma itu. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Jiwa ini adalah anfus, ini adalah sukma. Hina mautiha, tatkala matinya sukma itu karena ikut keluar bersama ruh, nyawa. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati di dalam tidurnya. Jadi ada jiwa yang sudah mati karena ikut keluar oleh nyawa, dan ada yang belum mati tatkala tidur karena memang nyawanya masih ada. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah ayat yang harus dibaca dan harus dilatih ya. Kalau ingin memperdalam silahkan menemui kami untuk belajar secara serius. Demikian, semoga manfaat, silahkan dilatih. Barakah fid dini wa dinil akhirah. Lebih kurang mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.